Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa pada hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-109. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, saham pertama yang akan kita review adalah saham INKP. Saham INKP di hari Selasa kemarin kalau memang benar ditutup di harga 9125. Kalau misalkan ada harga yang tidak sesuai dengan penutupan sebenarnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, karena memang sekali lagi bursa kita lagi libur, data feed dari sekuritas mungkin ada bermasalah ketika libur sehingga tidak bisa update harga yang sebenarnya. Tapi kalau benar, syukurlah kita akan mengikuti review yang akan saya ulas hari ini. INKP sendiri di 9125 di mana dia berusaha menembus PBH di 9525, namun memang itu tidak pernah berhasil. Dan kemarin di hari Selasa tersebut dia masih kuat bertahan di sekitaran area 9118. Di situ ada gray line akhir, atau kalau trend line itu kalau saya gambarkan gini. Nah, dia tuh masih kuat bertahan di garis yang ini. Sehingga selama dia masih berada di atas 9118, maka saham INKP masih kita bilang aman. Tetapi kalau itu jebol, maka dia berpeluang besar sekali untuk menuju sini di 8650, atau kalau tidak kuat lagi dia akan menguji 8500. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham INKP, pastikan dulu dia masih berada di atas 9118. Nah, kalau dia masih berada di atas itu, teman-teman boleh masuk dengan target kenaikan terdekat ke 9250 dan target jauhnya adalah ke 9525. Batasnya stop loss jika dia turun di bawah 9118. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Telkom. Ini sudah saya request. Saham Telkom ditutup di harga 2620, di mana hari Selasa itu penutupannya tepat berada di PBL atau support terkuatnya. Kalau tidak salah ini sudah 3 kali diuji. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sejak penurunan dalam di bulan Maret dia sempat ke 2540, kemudian dia naik kembali membentuk shadow closing di 2620. Kemudian kemarin dia juga sempat turun di bawah 2620 namun berhasil naik lagi. Ini kali ketiga dia menguji 2620. Selama Telkom masih kuat berada di atas 2620, maka teman-teman boleh beli. Jadi ingat, 2620 teman-teman boleh beli. Tapi kalau besok dia open di bawah 2620, saya lebih rekomendasikan teman-teman tunggu di 2540 sampai dengan 2560. Di situ adalah kurang lebih range 40 hari harga terendah dari saham Telkom. Jadi kalau misalnya dia open naik di 2630, teman-teman boleh beli langsung di 2620 sampai 2630. Tapi kalau misalkan dia open di bawah itu tapi tidak sampai di 2540 sampai 2560, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Jadi kalau selama dia bermain di 2570 sampai dengan 2610, nah ini range-nya teman-teman wait and see terlebih dahulu. Masuk ketika 2540 sampai dengan 2560, atau masuk di 2620 sampai dengan 2630. Kalau teman-teman masuk di area yang ini, teman-teman bisa cut loss di 2610 atau di 2600, 1-2 tick di bawah harga support. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk di 2540 sampai 2560, maka teman-teman boleh cut loss di 2520. Untuk TP, target terdekat kita yaitu akan menguji 2850, di mana itu adalah resistance paling kuatnya, dan kalau itu berhasil dijebol dia akan menguji 2980 yang mana adalah harga tertinggi selama 40 hari. Kemudian saham berikutnya adalah saham Antam.
Nah, saham Antam ini kemarin ditutup di 1055, di mana dia masih kuat bertahan di sini. Ada support white line. Selama dia berada di atas 1050, maka saham Antam masih aman walaupun juga sudah berisiko. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Antam, boleh beli dengan range buy 1050 sampai 1055, batasi stop loss di 1040 dengan TP terdekat di 1095 dan target jauhnya adalah menuju ke 1180. Sekali lagi, selama dia berada di atas 1050, teman-teman boleh beli, tapi ketika dia turun di bawah itu langsung cut loss di 1040. Karena kalau tidak dia akan berpeluang menguji ke 1003, yang mana itu adalah support akhir dari tren lainnya. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Aisyah. Nah, ini saham kalau tidak salah masih bergerak sideways, tetapi kemarin kalau juga tidak salah bisa teman-teman koreksi di kolom komentar bahwa dia akan melaksanakan private placement di harga 210. Artinya harga saat ini tidak jauh dari harga private placement, dimana kalau tidak salah juga private placementnya itu diambil alih oleh memang pemegang saham pengendalinya saat ini, sehingga bisa dikatakan harga Aisyah ini tidak akan mungkin terlalu bergerak jauh di area 210 sampai dengan 214. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ada konsep yang memang menurut saya, tidak tahu kalau teman-teman lain, kalau perusahaan memang ingin mengambil alih private placement tersebut, ya, harganya dia pasti tidak akan jauh dari harga yang pengen diambil, karena perusahaan juga pasti ingin keuntungan. Sehingga kalau secara teknikal teman-teman lihat memang jaraknya cukup mepet. Di support dia punya 200, ini support kuatnya, kemudian di resistance ada 228. Artinya dia berada di tengah-tengah, ini 228 resistance, ini ada support di sini di 200. Dia di 214, artinya ada 14 poin ke atas, ada 14 poin ke bawah. Dia masih berada di tengah-tengah, dan ini teman-teman punya 50-50. Kalau dia naik ke atas, nah teman-teman bisa profit. Kalau dia ke bawah, teman-teman juga bisa minus risk rewardnya 1:1. Sehingga saya lebih rekomendasikan kalau misalkan teman-teman boleh beli Aisyah, ya, dengan range buy 208 sampai dengan 214. Ini range penting dan teman-teman bisa cut loss. Kalau teman-teman mau agak panjang berarti boleh cut loss 1 tick di bawah 200, ya, yaitu di 199. Ini teman-teman boleh cut loss dengan target kenaikan terdekat 226. Kalau ini berhasil dijebol, maka Aisyah berpeluang menuju ke 252. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham Inaf. Nah, teman-teman perhatikan bahwa saham Inaf ini sudah turun cukup berturut-turut, ya. Namun dia masih tertahan di PBL di 3100. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Inaf, boleh beli di range buy 3100 sampai 3140 dengan target kenaikan ke 3210 dan target jauhnya ke 3770. Tetapi ingat teman-teman langsung cut loss di kisaran 3000. Jadi kalau beli di 3100 cut loss di 3000, atau beli di 3140 pun teman-teman cut loss di 3000 untuk menjaga risikonya agar tidak terlalu besar. Sekian dulu review saham part yang ke-109. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube maupun di Telegram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.